Halo, nama saya Alexander Kenneth Kurniawan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat indera kita yaitu mata. Nah, sebelum mulai kalian pasti tahu lah ya mata itu apa, tapi kalian tahu nggak sih ternyata ukuran bola mata kita itu hanya 2,5 cm, tapi kita dapat melihat semua objek itu sesuai dengan ukurannya. Menarik ya. Nah, jadi secara singkat itu mata merupakan em, sorry. Jadi mata itu merupakan organ sensorik yang berfungsi untuk mengirimkan impuls visual ke otak, dan dimana otak itu akan menerjemahkan dan membuat kita itu dapat melihat. Nah, mata itu terdiri dari aksesoris mata, alat mata, struktur bola mata, dan juga saraf otak. Nah, jadi kita mulai dari aksesoris mata. Nah, aksesoris mata itu pertama terdiri dari alis, dan ya itu merupakan bulu yang bersifat keras dan dia berfungsi untuk melindungi mata kita dari misalnya keringat atau air. Kemudian terdapat juga kelopak mata yang merupakan lapisan kulit, dan ia juga memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi mata kita misalnya dari debu, dari air, dari keringat dan sebagainya. Nah, kelopak mata itu terdiri dari pertama itu konjungtiva. Konjungtiva itu selaput lendir yang dia berfungsi untuk melapisi bagian dalam mata kita dan permukaan bola mata kita, dan dia terbagi dua, konjungtiva bulbar dan juga konjungtiva palpebral. Nah, kalau konjungtiva bulbar itu terletak di kelopak mata. Nah, sedangkan kalau misalnya konjungtiva bulbar dia memantulkan pada ruang anterior dari bola mata. Nah, kemudian terdapat kelenjar meibomian. Nah, dia berfungsi untuk menghasilkan lapisan lemak yang bernama meibum, dan dia berfungsi untuk mencegah terjadinya pelekatan antara kelopak mata kita. Nah, kemudian juga terdapat otot orbicularis oculis dan juga otot mulus levator palpebrae. Nah, otot yang orbicularis itu berfungsi untuk menutup kelopak mata, dan otot yang satunya berfungsi untuk membuka kelopak mata. Nah, terus terdapat juga bulu mata yang merupakan barisan bulu yang berfungsi untuk sama melindungi mata kita misalnya dari debu, dan kita terdapat kelenjar Zeiss yang menghasilkan sebum dan bersifat antiseptik. Nah, ini struktur dari aksesoris mata kita. Nah, lanjutkan dari aparatus lacrimalis. Nah, aparatus lacrimalis itu terdapat kelenjar lacrimalis yang berfungsi untuk menghasilkan air mata kita, dan dia itu terletak di bagian atas lateral. Nah, ntar saya akan tunjukkan gimana lateral itu. Nah, kemudian terdapat ductus lacrimalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, ductus lacrimalis itu dia berfungsi untuk saluran yang mengantarkan air mata ke daerah konjungtiva yang terdapat di kelopak mata. Nah, kalau sedangkan nasolacrimalis itu saluran yang mengantarkan air mata ke bagian nasal. Nah, itu terletak di bagian sini. Kenapa? Dan itu kenapa kadang kalau misalnya kita lagi nangis, kadang tuh kita bisa keluar dari hidung atau disebut dengan beler. Nah, sedangkan air mata itu sendiri dia itu berfungsi untuk membasahi permukaan bola mata kita, menjaga kelembapannya, dan juga dapat membersihkannya karena dia mengandung lisozim, garam, dan mukosa. Nah, tadi yang saya sebutkan dengan lateral itu terdapat bagian sini, dan itu kenapa kelenjar lacrimalis itu terdapat di bagian atas dari lateral. Kenapa bagian sini? Oke. Nah, otot mata secara simpel terdiri dari 6. Nah, itu merupakan otot lurik, dan ya seperti kalian tahu otot lurik itu bekerja secara sadar, dan itu yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita ke kanan, atas, bawah, kiri, dan sebagainya. Dan itu terdapat dari inferior oblique, rectus, lateral rectus, superior oblique, dan juga levator palpebrae superioris. Nah, struktur bola mata itu terdiri pertama dari sklera. Sklera itu merupakan lapisan berwarna putih, dan dia terdiri dari jaringan ikat fibrosa, dan dia bersifat tebal. Kenapa dia harus tebal? Karena dia memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk dari bola mata kita. Nah, bayangkan saja jika jaringan ikat itu tidak kuat atau tidak keras, maka bentuk bola mata kita pun akan beracak-acakan. Dan dia juga berfungsi untuk melindungi retina dan juga lensa. Nah, kemudian ada kornea. Kornea itu berfungsi untuk menerima cahaya ke mata, dan dia mengandung banyak serabut saraf, dan dia menyaring sinar UV yang terdapat dari pantulan cahaya. Nah, kalau kornea itu seolah-olah seperti kebalikan kornea, di mana dia tuh
mengandung banyak pembuluh darah, dan dia memiliki pigmen. Nah, pigmen itu untuk mencegah pantulan dari cahaya. Nah, pembuluh darah itu memiliki fungsi untuk memberi nutrisi kepada mata kita. Nah, terus kemudian ada iris. Iris itu berfungsi untuk memberi warna pada mata kita. Itu kenapa mata-mata dari orang itu memiliki warna-warna yang beda, dan dia dapat mengandalkan diameter pupil. Nah, sedangkan kalau pupil itu sendiri dia merupakan ruang terbuka di mana cahaya itu dapat melalui. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini merupakan gambar dari anatominya, yang merupakan kornea, di sini iris dan sebagainya. Nah, rongga mata itu dibagi menjadi dua segmen. Nah, terdapat segmen posterior sama anterior, di mana anterior itu dibagi dua lagi menjadi posterior chamber dan anterior chamber. Nah, kalau misalnya segmen anterior itu dia terdiri dari lensa ke depan, dan posterior itu terdapat dari lensa ke belakang. Nah, dapat dilihat lagi dari gambar ini. Nah, di gambar ini, di anterior chamber itu tadi yang saya sebutkan terdiri dari kornea sama iris, di mana kalau posterior itu dari lensa ke belakang, dan yang ini terdapat bagian-bagian di sini. Nah, terdapat juga badan bersilia yang berfungsi untuk menghasilkan aqueous humor. Nah, aqueous humor itu dia berfungsi untuk memberi nutrisi pada kornea, lensa dan juga lensa, dan terdapat juga vitreous humor yang berfungsi untuk mengisi volume bola mata ataupun membantu dalam membentuk bola mata itu sendiri. Bukan membentuk bola mata, tapi mempertahankan. Nah, kemudian terdapat juga lensa, dan ia merupakan cakaran protein yang dia berfungsi dalam memfokuskan objek. Nah, jadi kalau misalnya objek itu terlalu dekat, lensa itu akan menjadi bundar agar kita bisa melihat fokus, dan apabila objek itu terlalu jauh, dia akan memipih. Nah, terdapat juga retina. Dia lapisan dalam, dan dia terdiri dari 3 lapisan, yaitu sel ganglion, bipolar, dan sel kerucut dan batang. Saya akan lebih memfokuskan di sel batang dan kerucut. Sel batang itu memiliki pigmen yang dinamakan dengan rhodopsin, dan dia tidak peka terhadap warna, dan dia bekerja pada cahaya yang rendah. Nah, sel kerucut itu kebalikannya, di mana ia mengandung pigmen yang bernama iodopsin, dan ia peka terhadap warna, dan dia bekerja pada cahaya tinggi. Nah, saat cahaya itu mulai tinggi, rhodopsin itu akan tidak bekerja secara maksimal, dan sel batang itu tidak akan bekerja lagi, di mana dia akan digantikan oleh sel kerucut. Nah, saraf optik yang tadi saya sebutkan atau saraf otak itu disebut dengan saraf optik, dan disebutkan juga dengan saraf korneal yang kedua, karena terletaknya di bagian kedua setelah saraf olfaktori, dan dia berfungsi untuk memberi informasi penglihatan yang akan dibawa ke otak. Nah, proses mekanisme atau melihat itu diawali dengan pantulan cahaya dari sebuah objek, dan itu diterima oleh mata, kemudian diteruskan ke kornea, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, dan dimana kemudian rangsangan itu akan diterima oleh retina. Nah, rangsangan tersebut pada retina itu harus jatuh di bagian bintik kuning yang terdapat di fovea centralis, dan kemudian rangsangan itu akan diterima oleh sel reseptor dan akan dikirimkan melalui sel saraf optik ke bagian otak, di mana otak itu akan menerjemahkan dan membuat agar mata itu dapat melihat. Nah, tapi hal tersebut harus oleh retina dibuat menjadi bayangan yang terbalik dan diperkecil. Nah, diperkecil kenapa? Karena seperti kalian tahu kan, bola mata kita ukurannya tidak sebesar benda-benda yang kita lihat. Nah, dengan bayangan yang diperkecil itu, kita dapat melihat objek itu sesuai dengan gambarnya. Karena jika tidak diperkecil, maka mata kita harus lebih besar pada objek tersebut. Nah, kemudian akan dikirim lagi kepada otak, dan otak itu akan memberi penglihatan kepada kita yang sebenarnya. Nah, ini tadi yang bagian bintik kuning di fovea centralis. Nah, terakhir itu kelainan mata terdapat 2, itu buta warna konjungtivitis. Buta warna itu terjadi karena ketidakmampuannya sel kerucut untuk bekerja. Jadi dia sensitif terhadap warna, dan konjungtivitis itu peradangan pada sel konjungtiva.
dan itu dapat menular dan disebabkan oleh mungkin alergi, virus dan sebagainya. Terima kasih untuk mendengarkan.